Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Kembali berjumpa kita Pak, para pemirsa kerukunan yang kami banggakan. Kita masih berbincang dengan Ketua Matakin Kalimantan Barat, Pak Sutadi SH. Ya. Segmen ini Pak, kita akan bicara tentang makna he atau harmoni yang dalam ajaran Konghucu. Ya. Bagaimana konsep ini lebih dalam atau mungkin berbeda dari makna kedamaian? Mungkin pemirsa perlu penjelasan tentang konsep ini, Pak. Ya, makasih. Ya, makasih. Seperti yang tadi di segmen pertama ya. Tadi kita juga menyebutkan adanya hubungan antara manusia dengan alam. Jadi keharmonisan dalam ajaran Konghucu itu adalah merupakan konsep atau kunci yang lebih menekankan tentang keselarasan dan keseimbangan, ya, berbagai aspek, termasuk hubungan tadi, hubungan manusia dengan manusia dan manusia dengan alam. Saya pikir hampir semua agama saya pikir sama dan pahamlah tentang masalah keharmonisan. Keharmonisan kan tetap harmonis antara satu dengan yang lain. Bisa mulai dari keluarga, masyarakat, kan, bangsa dan negara, ya kan, termasuk juga dengan alam semesta. Kenapa kita harus menjaga keseimbangan antara manusia dengan alam semesta? Karena manusia dan alam itu kan diciptakan oleh Tuhan, ya kan? Dan alam semesta itu adalah merupakan tempat kita beraktivitas, ya. Karena tanpa alam kita nggak punya tempat untuk berpijak, ya kan gitu, ya kan? Itu ke rumah kita. Kalau istilah bahasa ada lagunya rumah kita kan. Alam itu tempat kita, di mana kita bisa hidup. Kalau hewan itu habitatnya, kalau habitatnya dirusak, dia bisa musnah. Kalau bumi dihancurkan, ya kita juga ya mungkin bisa nanti disebut kiamat nanti ya, gitu. Udah kiamat itu. Jadi yang jelas itu harmonis di sini maksudkan adalah harmonis antara hubungan antara satu dengan yang lainnya. Baik dari hal-hal yang kecil sampai ke masyarakat, bangsa dan negara. Manusia maupun dengan alam. Karena ya pengertian harmonis kan begitu. Maka dalam agama Konghucu ada disebutkan apa yang telah dibangun jangan dirusak. Seperti kalau kita sudah mempunyai hubungan yang baik, sudah harmonis, kan sering kita dikatakan kita seperti contoh kalau di Singkawang itu paling tertoleran, ya kan, toleran kan, itu kan maka dikatakan apa yang sudah dibangun jangan dirusak, harus dipertahankan terus. Kalau dianggap toleransi itu kan karena hubungan harmonisnya baru bisa toleransi, ya kan? Kan itu persoalannya. Itu kan harus dihubungkan dari manusia yang satu dengan manusia yang lain. Tentulah saya pikir kita juga paham lah. Seperti tadi itu kan saling menghormati, saling menghargai, saling membantu tanpa memandang suku maupun agama. Itu akan terjalin hubungan yang harmonis. Ya. Apalagi Kementerian Agama sekarang punya program ekoteologis, Pak. Ya. Ekoteologi. Jadi ya bagaimana agama dan lingkungan ini saling menjaga lingkungan berbasis agama gitu kan. Jadi itu luar biasa. Tapi menurut saya memang seharusnya sejak dari dulu itu sudah harus sebetulnya kan, betul enggak? Ya kan? Antara manusia dengan alam itu kan sudah menyatu dari dulunya. Tanpa alam kita kan nggak bisa hidup. Itu alam itu adalah rumah kita yang saya tadi bilang. Kalau kita nggak kita rawat, nggak jaga, nggak kita rawat dan biarkan rusak, itu artinya merusak tempat tinggal kita sendiri sebetulnya. Dan akan berakibat ke kita. Iya, otomatis. Jadi kadang-kadang kita ini rusak alam itu nggak apa-apa. Itu tapi kan akibatnya kepada manusia juga. Kepada kita semua nih. Oke Pak, itu sekilas lah tentang harmonis tadi. Bisa dipahami. Kemudian terkait ini Pak, apa tantangan gitu? Tantangan terhadap mungkin yang bisa mengarah pada konflik segala macam, atau
tantangan kita di abad 21 ini dalam menjaga keharmonisan itu? Tantangannya? Ya. Sebetulnya persoalannya itu kan kembali kepada kepentingan. Ya, kepentingan antara yang satu dengan yang lain. Tapi terlepas dari agama ya. Saya pikir nih kadang-kadang kepentingan itu tidak terkait agama, cuma perkembangannya yang bisa efeknya ke situ. Seperti yang saya bilang sering terjadi masalah itu kan, bawa ke suku, bawa ke ini, sebenarnya itu kepentingan. Jadi kalau saya kutip dalam ajaran Konghucu itu, seorang Chunje, seorang yang berbudi. Kalau orang bilang susilawan, kalau Islam bilang insan kamil. Dia mau berlomba, tetapi tidak mau berebut. Ya, paham ya? Pengertian kenapa seorang ketika dia menginginkan sesuatu, melakukan sesuatu perlombaan, dia itu berlomba, tapi tidak mau berebut. Jadi kalau pengertian berlomba itu, dia akan berusaha menunjukkan kelebihannya, betul kan? Fair play, Pak. Iya, fair play. Dia betul-betul menunjukkan kemampuannya, keilmuannya, skillnya untuk berlomba, ya kan? Tapi kalau berebut, nah kita selalu dicari kesalahannya. Siapa duluan? Ini kan sering terjadi, ya kan? Mungkin saya pikir, ya abang tahu, ya kan? Kalau sudah ini banyak terjadi, maaf ya, ini masalah politik, ya kan? Betul nggak? Kalau sudah mau mencapai sesuatu, ada saja ya yang terjadi begitu. Itu yang sebetulnya yang tantangan yang berat menurut saya, itu kan bicara kepada masalah ini kan ditimbulkan oleh manusia sendiri. Ya. Manusia sendiri yang membuat masalah. Kadang-kadang manusia membuatnya masalah itu sendiri, dia tidak bisa menyelesaikannya. Problem sendiri ya. Jadi saya pikir yang tadi itu, jadi kita agama itu harus bisa menyentuhnya sampai ke situ sebetulnya. Tantangan tadi itu. Karena masa kita berharap semua orang, semua yang berkaitan dengan melakukan sesuatu kegiatan, umpamanya seperti ingin mencapai sesuatu kedudukan, itu harus betul-betul. Artinya jangan menggunakan cara-cara yang sifatnya menjatuhkan lawan. Ya kan? Ada juga dikatakan juga, Nabi Konghucu mengatakan, jangan khawatir kita tidak mendapatkan kedudukan, tapi khawatirlah kita tidak mempunyai kemampuan untuk menjabat kedudukan itu. Umpamanya saya mau jadi bupati, saya tinggal ikut aja, terpilih. Tapi setelah nanti saya terpilih, yang dikhawatirkan apa? Saya tidak mampu. Kalau menjalankan amanah terpilih itu tidak sulit, ya kan? Terpilih tidak sulit. Yang sulit adalah menjalankan kemampuan kita, ilmu kita untuk mengelola itu. Maka juga dikatakan, jangan khawatir orang tidak mengenal dirimu, tapi khawatirlah kita tidak mempunyai kemampuan ya yang bisa dikenal orang lain, bermanfaat untuk orang. Contoh ya, umpamanya kita nggak usah kita tidak terkenal, tapi kalau kita sudah melakukan sesuatu yang bermanfaat bagi masyarakat, itu akan otomatis tersebar kan. Kayak di sekarang, apalagi dengan ada WA atau media sosial, sebentar aja nanti si Ali, si A ini, wah ahli berobat, itu sebentar aja nanti jadi viral kan. Jadi mau terkenal paling gampang, tapi harus dengan cara yang benar. Artinya apa yang kita lakukan, yang kita expose itu adalah betul-betul merupakan karya kita dan betul-betul itu nyata. Jadi tidak hanya sekedar untuk bikin supaya jadi ramai, supaya viral aja gitu. Tapi betul-betul itu tidak boleh. Maka hati nurani kalau saya boleh lagi lanjut ya, Nabi Konghucu berkata, was-was dan hati-hatilah, apa yang keluar darimu akan kembali kepadamu. Jangan terlalu mudah mengucapkan kata-kata, karena ketika kata itu terucap, maka 4 ekor kuda pun tak mampu menariknya kembali. Kalau zaman dulu itu kan, kecepatan itu selalu diukur dengan kuda yang 4 ya, 4 itu laju.
Tapi kalau kita sudah mengeluarkan kata yang kita ucap itu, mau kita tarik balik nggak bisa. Contoh kayak WA ini, sekali kita menjelekkan orang, kita WA itu udah tersebar kemana-mana, mau ditarik balik nggak bisa. Mau kita hapus itu chat kita nggak bisa, udah tersebar. Sama seperti itu. Jadi segala sesuatu itu yang terjadi baik di kerukunan, keharmonisan yang tadi itu yang disebutkan tantangan itu, apapun yang terjadi itu kembali kepada diri pribadi masing-masing orang yang melakukannya. Dalam hal menjaga hubungan antara satu dengan lain, baik di pemerintahan, ya hubungan antara masyarakat, itu sama saya pikir. Gitu ya. Hanya sendiri kita sendiri yang bisa menjaga itu, orang lain nggak bisa. Oke Pak, luar biasa, menarik pemirsa. Ini kita mendapatkan sangat banyak ya ilmu terkait dengan konsep itu ya. Kemudian nih Pak, ada lagi nilai-nilai seperti Ren dan Lee. Ren itu manusia tadi. Ya, Ren dan Lee untuk mendukung harmoni dalam masyarakat multikultural ini. Bagaimana menurut Jadi Bapak? begini, sebetulnya lengkapnya itu dari 8 kebajikan. 8 kebajikan. Pokok ajaran 8 kebajikan. Dia sebetulnya Xiao Ti Chung Xin Ling Lian Qi. Ren itu adalah kemanusiaan. Ren itu hubungan manusia dengan manusia yang lain tadi. Sebetulnya tadi kita udah bicara tadi kita udah bahas Ren tadi. Cuma saya tidak menyebut sebagai Ren. Tidak, istilah itu Ren itu kan bahasa Indonesia. Ren itu adalah kemanusiaan. Ya, hubungan antara manusia yang satu dengan yang lain itu Ren. Nah, kalau Li itu kan aturan, hukum, kesusilaan segala macam. Ya kan? Iya, termasuk kesopanan. Jadi kalau kita dalam pergaulan itu perlu kesopanan. Tidak usah mengejek-ngejek orang, ya kan? Perlu kesopanan, perlu aturan. Li itu bisa juga aturan. Ada perilaku ya Pak, sopan santun. Iya, gitu sopan ya. santun. Jadi kita menyampaikan sesuatu juga ada perilaku, ada aturannya, ada sopan santunnya. Tidak seenaknya kita menyampaikan sesuatu. Ya, apalagi kita multikultur nih kan, karena memang dalam hubungan antara budaya. manusia, dalam kegiatan kita hari-hari itu yang sangat diperlukan ada Li memang. Iya kan? Li itu seperti aturan tentang kesusilaan juga, sopan santun segala macam di situ. Ya. Sedangkan Ren itu adalah manusia, memang dia nggak bisa dilepas. Iya. Harus ya. Manusia nggak boleh bebas gitu. Li, harus punya Li juga gitu. Dia nggak bisa lepas. Nah, iya kan? Harus ada aturan ya kan, manusia harus punya norma. Iya, ya, kalau gitu. tidak ada norma ya tentulah akan hancur ya. Betul. Harus ada kesopanannya. Ya, perilaku itu memang misi khusus yang harus terus dijaga. Saya kira cukup di segmen kedua ini. Luar biasa tadi Pak, bagaimana ya istilahnya ajaran-ajaran Konghucu yang sangat dalam maknanya. Kemudian ya kita tadi sudah membahas juga cukup dalam terkait dengan makna di dalam kehidupan masyarakat khususnya di Kalimantan Barat. Jadi para pemirsa kerukunan yang kami hormati, yang kami banggakan di Kalimantan Barat, kita cukupkan di segmen yang kedua ini. Kita nanti akan melanjutkan membincangkan di segmen ketiga tentang ya moderasi atau zongyong sebagai kebajikan untuk menavigasi ekstremisme dengan kearifan Konfusianis. Saya kira itu. Terima kasih Pak, segmen kedua. Kita nanti akan lanjut ke segmen ketiga. Terima kasih sahabat kerukunan.